semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang optimisasi ekonomi dan perilaku konsumen. Kenalkan, nama saya Kurnia dengan NIM 11221043. Saya dari kelas MA22C7 dengan dosen pembimbing Ibu Purwanti SPDMM, jurusan manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Baik, pembahasan yang akan dibahas ialah yang pertama, pengertian optimisasi ekonomi. Yang kedua, 4 masalah pokok optimisasi ekonomi. Yang ketiga, pembahasan maksimisasi nilai perusahaan. Yang keempat, pembahasan metode penyajian hubungan ekonomi. Yang kelima, pembahasan hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Yang keenam, pembahasan kalkulus diferensial. Yang ketujuh, pengertian perilaku konsumen. Yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang terakhir yaitu analisis perilaku konsumen. Oke guys, mari kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian optimisasi ekonomi. Optimisasi ekonomi adalah kemungkinan penyelesaian terbaik dari masalah. Optimisasi dalam hal ini maksudnya itu kita harus mampu menentukan langkah bagaimana penyelesaian terbaik dari setiap masalah. Selanjutnya yaitu 4 masalah pokok dalam optimisasi ekonomi. Yang pertama, ada maksimisasi nilai perusahaan. Yang kedua, ada metode penyajian hubungan ekonomi. Yang ketiga, ada hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Dan yang keempat, yaitu ada kalkulus diferensial. Mari kita masuk ke dalam pembahasan 4 masalah pokok dalam optimisasi ekonomi. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, ada maksimisasi nilai perusahaan. Tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan ini dirumuskan dalam bentuk persamaan TR dikurangi TC dibagi 1 ditambah I kuadrat T. Memaksimumkan persamaan seperti di atas itu mencakup beberapa faktor loh, yaitu yang pertama ada penerimaan total atau disebut dengan TR, yang kedua ada biaya, dan yang ketiga ada diskonto. Penerimaan total atau disebut TR ini yaitu suatu perusahaan secara langsung ditentukan oleh jumlah produk yang terjual dan harga jualnya. Berarti TR ini adalah harga pokok atau bisa disebut T dikalikan dengan kuantitas, bisa disebut dengan Q, atau dengan rumus TR sama dengan Pi kali Q. Selanjutnya ada biaya. Analisis biaya memerlukan penelaahan sistem-sistem produksi alternatif, pilihan-pilihan teknologi, kemungkinan-kemungkinan input yang digunakan, dan seterusnya. Jika tingkat diskonto, yaitu ada pula hubungan antara tingkat diskonto dengan produk mix, aset fisik, dan struktur keuangan suatu perusahaan. Faktor-faktor ini mempengaruhi biaya dan tersedianya sumber daya keuangan bagi perusahaan tersebut, dan akhirnya menentukan tingkat diskonto yang digunakan oleh para investor untuk menetapkan nilai untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, masalah pokok dalam optimisasi ekonomi yang kedua yaitu metode penyajian hubungan ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi seringkali disajikan dalam bentuk model persamaan, model tabel, dan grafik. Model persamaan yaitu perhatikan hubungan antara jumlah produk yang dijual atau bisa disebut Q dengan penerimaan total atau bisa disebut juga TR dengan menggunakan notasi fungsional. Hubungan tersebut dapat dituliskan seperti berikut. TR sama dengan P dalam kurung Q dan tutup kurung, nilai dari variabel
dependen ditentukan oleh variabel independen atau jumlah produk yang terjual atau Q. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya suatu hubungan. Namun, suatu hubungan fungsional yang lebih khusus diberikan oleh persamaan TR sama dengan Pi kali Q. Di sini, Pi ini menunjukkan harga tiap unit yang terjual dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ditetapkan secara tepat. Kalau model tabel dan grafik, itu selain model persamaan juga ada yang namanya model tabel dan grafik. Tabel dan grafik ini sering digunakan untuk menyajikan hubungan-hubungan ekonomi. Contohnya pada tabel 2.1, tabel ini menunjukkan hubungan fungsional yang sama dengan persamaan, yaitu TR sama dengan Pi kali Q. Di mana kita lihat di sini ada hubungan antara TR dengan Q, yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana nilai P ini adalah konstan yang berjumlah 150. Jumlah unit yang terjual itu yang pertama 150, yang kedua ada 300, yang ketiga ada 450, yang keempat ada 600, yang kelima ada 750, dan yang keenam itu ada 900. Masalah pokok dalam optimisasi ekonomi selanjutnya yang ketiga yaitu adanya hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Hubungan marginal didefinisikan sebagai perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Dalam fungsi TR, penerimaan marginal atau disingkat sebagai MR adalah perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan 1 unit barang yang dijual. Hubungan antara nilai total dengan marginal dan hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Selanjutnya yang terakhir yaitu masalah pokok dalam optimisasi ekonomi adalah kalkulus diferensial. Konsep kalkulus dasar mudah dikembangkan untuk masalah pengambilan keputusan di mana pilihan-pilihan yang ada bagi pembuatan keputusan dibatasi oleh beberapa kendala. Konsep turunan, kita telah mendefinisikan nilai marginal sebagai perubahan nilai variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan 1 unit suatu variabel independen. Perhatikan fungsi Y sama dengan fx. Dengan menggunakan data sebagai tanda perubahan, kita bisa menunjukkan perubahan nilai variabel independen X dengan notasi sigma X dan perubahan variabel dependen Y dengan notasi sigma Y. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian perilaku konsumen. Menurut Malau 2017 HLM 217, perilaku konsumen merupakan tingkah laku tentang individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk kepuasan. Oke, next ya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Faktor kebudayaan ini berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian konsumen. Dan yang kedua ada faktor pribadi, di mana faktor pribadi ini adalah karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, ada faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdiri atas beberapa komponen di antaranya yaitu kelompok, keluarga, peran, dan status. Dan faktor yang terakhir yaitu ada faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan di mana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang dan mengabaikan pengaruh masa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Pembahasan terakhir yaitu analisis perilaku konsumen. Ada 2 hal penting yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan segala pengembangan serta perubahan-perubahan yang terjadi pada perilaku tersebut.
perilaku yang dipergunakan dalam situasi pembelian sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan suatu model manajemen perilaku konsumen yang mengintegrasikan beberapa ide dengan pendekatan pemasaran tradisional. Oke guys, kesimpulannya dari yang tadi itu teks ini membahas tentang pentingnya optimisasi ekonomi dalam mencari penyelesaian terbaik dari masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah ekonomi ini mencakup 4 masalah pokok, yaitu maksimisasi nilai perusahaan, metode penyajian hubungan ekonomi, hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal, serta menggunakan kalkulus diferensial dalam analisis ekonomi. Menurut American Marketing Association (AMI) dan Malau, perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh kognisi, perilaku, dan kejadian sekitar yang melibatkan individu, kelompok, atau organisasi dalam memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memperoleh kepuasan. Dan selanjutnya yaitu saran, di mana disarankan untuk menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam teks, seperti optimisasi ekonomi dan analisis perilaku konsumen. Dalam konteks nyata loh, hal ini dapat dilakukan melalui studi kasus atau penelitian empiris, serta penting untuk mengintegrasikan data informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam konteks pemasaran, pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen itu dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi ini sangat bermanfaat ya buat kalian semua. Maaf jika ada salah kata atau ucapan atau dalam penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.